Puji Tuhan, saudara-saudari, selamat pagi. Pagi ini kita melanjutkan ya, pembacaan Alkitab Perjanjian Baru kita. 1 tahun selesai sekali, dan pagi ini kita memulai satu kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudari, Alkitab itu adalah perkataan Allah. Dan di dalam Alkitab kita memiliki dua bagian. Ya. Yang pertama adalah Perjanjian Lama, yaitu Allah berbicara melalui para nabi. Dan pada bagian kedua yaitu Perjanjian Baru, yaitu Allah berbicara di dalam putranya. Ya, di dalam Ibrani kita bisa membacanya, khususnya Ibrani 1. Dan setelah kebangkitannya, ya, putra berbicara sebagai roh itu, ya, melalui rasul-rasul, ya. Jadi saudara-saudari, perjanjian baru itu merupakan perkataan anak Allah atau putra, ya, kepada kita, yang memberikan dirinya sebagai hayat dan segala sesuatu kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi tubuhnya, menjadi ekspresinya, yaitu gereja. Nah, saudara-saudari, kitab Matius, ya, kita melihat kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Matius, atau kita membicarakan sketsanya secara umum, ya, Injil Matius itu adalah Kristus, ya, Tuhan Allah yang berinkarnasi menjadi Raja, ya, Penyelamat, ya, datang untuk mendirikan kerajaan surga atau pemerintahan surgawinya, ya, dengan jalan menyelamatkan umatnya dari dosa, ya, dari pemberontakan, melalui kematian dan kebangkitannya. Alangkah ajaibnya, saudara-saudari, ya, di dalam Injil Matius ini Kristus diwahyukan sedemikian kaya, ya, bagi kita. Saudara-saudari, Alkitab jelas mewahyukan bahwa seluruh Alkitab isinya adalah Yesus Kristus. Ketika kita membaca, ketika kita menyelidiki, ketika kita meneliti Alkitab, kita harus menemukan Yesus Kristus. Nah, bukan hanya menemukan, tetapi juga datang kepada Dia. Untuk apa? Untuk menikmati Dia, untuk mengalami Dia. Puji Tuhan, saudara-saudari. Dan kitab Matius ini ditulis oleh Matius sendiri, yaitu yang disebut Lewi, ya. Dan dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, ya. Dulunya dia adalah seorang pemungut cukai, ya, yang sangat dipandang remeh oleh orang-orang Yahudi. Tetapi hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi Matius ini menulis Injil ini adalah untuk orang-orang Yahudi, ya. Yaitu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, ya, dan untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Maka di dalam kitab Matius kita melihat satu silsilah, ya. Di dalam ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Saudara-saudari, kitab Matius ini, ya, bisa dikatakan adalah di pasal 1 ini, mengenai silsilah Yesus Kristus ini adalah ringkasan dari seluruh perjanjian lama. Jadi kalau kita membaca silsilah ini sebetulnya secara detail
kita sedang membaca Perjanjian Lama secara ringkas. Nah, Injil Matius ini ya mempersaksikan ya, atau membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Raja, adalah Mesias yang dibuatkan di dalam Perjanjian Lama, yang membawa kerajaan surga ke bumi. Dan Injil Matius ini untuk membuktikan bahwa Kristus Yesus adalah Raja. Sekali lagi, dia adalah Raja, yakni pengganti yang tepat ya, dari tahta Daud. Maka saudara-saudari, Injil Matius ditulis secara terperinci, menuliskan ya, silsilah dari Yesus Kristus yang adalah Raja, dari Abraham sampai kepada Kristus. Jadi saudara-saudari, di dalam silsilah ini Kristus sangat ditekankan berulang-ulang ya. Baik di ayat 1, ayat 16 dan ayat 17. Ini menunjukkan bahwa Yesuslah yang diurapi Allah untuk menggenapkan tujuan kekalnya. Dialah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, dan dialah juru selamat yang dibutuhkan dan diperlukan oleh kita, orang berdosa. Saudara-saudari, di dalam kitab Matius ini Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat kita orang berdosa, tetapi diwahyukan juga bahwa Yesus Kristus adalah sahabat orang berdosa. Saudara-saudari, dia bukan hanya juru selamat, dia juga adalah sahabat. Saudara-saudari, seringkali dalam kehidupan kita mengalami berbagai kesulitan, kesusahan, penderitaan, ya. Dan banyak hal yang mungkin kita merasa rugi atau menderita. Dan kita pun seringkali merasa diri kita itu sendirian. Orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, ya, membuat kita serba salah. Ya. Banyak juga perkataan-perkataan orang yang ditujukan kepada kita itu membuat sakit, ya, sakit hati ya maksudnya ya, lalu sedih ya, dan keadaan kita seolah-olah ya tidak seperti ada harapan ya, atau kelabu ya. Tetapi saudara-saudari, ketahuilah, percayalah bahwa saat air bah dan gelombang yang besar sekalipun yang menimpa kita, Tuhan ya adalah tetap juru selamat kita. Tuhan adalah sahabat kita. Ya. Saudara-saudari, Tuhan terus selalu bersama dengan kita, turut merasakan bahkan memikul segala kesulitan dan kesusahan kita. Dia bersimpati kepada kita, dia selalu menyertai kita dan melewati ya, segala situasi apapun. Saudara-saudari, apapun situasi kita, ketahuilah dialah juru selamat kita, dialah sahabat kita ya. Saudara-saudari, bahkan di dalam pasal 1 ayat 21 dan 23, namanya Yesus, namanya juga disebut Immanuel. Saudara-saudari, dialah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya. Lalu dia juga adalah Immanuel, dialah yang menyertai kita. Haleluya. Saudara-saudari, kita hanya perlu berseru ya, memanggil namanya, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku ya. Kita perlu berseru demikian, terbuka ya,
menyatakan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Nah, saudara-saudari, di dalam silsilah ini disebut Kristus adalah anak Daud, juga anak Abraham. Nah, sebagai anak Daud, Kristus itu dilambangkan oleh Salomo. Nah, sebagai anak Abraham, Kristus dilambangkan oleh Ishak. Nah, Ishak ini melambangkan Kristus. Yang pertama di dalam hal membawakan berkat bagi semua bangsa, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ishak dipersembahkan kepada Allah sampai pada kematian dan kebangkitan. Yang ketiga, Ishak memperoleh mempelai perempuan. Ini merupakan lambang Kristus yang dijanjikan, yang membawa berkat bagi semua bangsa, yang juga diserahkan kepada kematian, yang bangkit, yang di dalam kebangkitannya akan memperoleh mempelai perempuan, yaitu gereja. Saudari, anak Abraham memperoleh mempelai perempuan, dan anak Daud mendirikan bait Allah. Jadi saudara-saudari, bagi Kristus, mempelai perempuan adalah bait Allah. Dan bait Allah adalah mempelai perempuan. Inilah sebabnya saudara-saudari bahwa Kristus adalah anak Abraham dan anak Daud. Haleluya. Sebagai anak Daud, Yesus adalah berkat yang besar bagi orang-orang Yahudi. Tetapi sebagai anak Abraham, Tuhan Yesus membawakan berkat kepada semua bangsa, bukan Yahudi. Sebagai anak Daud, Tuhan Yesus adalah untuk orang Yahudi. Sebagai anak Abraham, Tuhan Yesus adalah untuk kita, orang-orang berdosa, orang-orang bukan Yahudi. Puji Tuhan, karena Kristus adalah anak Abraham, maka semua bangsa diberkati karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudari, moga kita menikmati Kristus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Karena itu saudara-saudari, di dalam silsilah ini kita juga melihat hak kesulungan. Di dalam ayat 2 dikatakan Ishak memperanakkan Yakub. Di dalam Kristus, pertama-tama kita memiliki atau memerlukan pengalaman Abraham terhadap Allah. Kita perlu melupakan apa adanya kita dan hidup oleh Kristus dan hanya percaya kepada Dia. Yang kedua, di dalam Kristus kita tidak memerlukan Ismail. Ismail ini adalah anak Abraham di dalam daging. Kita memerlukan Ishak yang adalah melambangkan pekerjaan Allah. Dan yang ketiga, kita tidak memerlukan Yakub, melainkan Israel. Saudara-saudari, nama Yakub diubah menjadi Israel, seorang yang telah diubah menjadi pangeran Allah. Semuanya itu tidak tergantung pada kita, tetapi di dalam prosesnya hal ini tetap memerlukan kerjasama kita. Silsilah Kristus ini adalah masalah hak kesulungan, dan hak kesulungan itu mengacu kepada hubungan kita dengan Kristus dan partisipasi kita di dalam Kristus. Kalau kita melihat bahwa Yakub memang merampas hak dari Esau, ini tidak dibenarkan. Tetapi kedambaan Yakub untuk memperoleh hak kesulungan ini dihargai oleh Allah.
Saudara-saudari, kita tahu bahwa Esau memandang rendah hak kesulungan dan menjual haknya dengan murah, ya, semangkok kacang merah. Karena itu Esau kehilangan hak kesulungan dan tidak dapat memperolehnya kembali, ya, sekalipun dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudari, ini seharusnya menjadi satu peringatan, ya, bagi kita orang Kristen hari ini. Ya, Yakub, ya, menghormati, ya, dan mendambakan hak kesulungan, dan ia pun memperolehnya. Ia mewarisi berkat yang dijanjikan Allah, berkat mengenai Kristus. Saudara-saudari, setiap orang Kristen adalah orang yang telah dipilih Allah. Allah telah memilih kita. Bahkan di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudari, ini adalah rahmat Allah. Ini adalah belas kasih Allah. Saudara-saudari, kita tidak memilih menjadi orang Kristen, tetapi Allah telah memilih kita. Allah lah sumbernya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kita patut memuji Tuhan atas rahmatnya, atas belas kasihannya yang telah mencapai kita. Saudara-saudari, kita tidak berkuasa untuk menolak belas kasihannya. Kita bisa saja, saudara-saudari, menolak pekerjaan Allah. Tetapi kita tidak mungkin menolak belas kasihan Allah. Kita telah dipilih untuk berada di dalam Kristus dan mengambil bagian di dalam Kristus menjadi berkat kekal kita. Maka saudara-saudari, ya, di satu aspek kita adalah Abraham, di aspek yang lain kita adalah Ishak, dan di aspek yang lain kita adalah Yakub. Kemudian di aspek yang keempat kita ini menjadi Israel, yaitu orang yang telah diubah oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudari. Ya. Kita melihat, ya, bahwa hak kesulungan, ya, seperti dikatakan Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudara. Anak Yakub yang pertama ialah Ruben. Rubenlah seharusnya yang mewarisi, ya, hak kesulungan. Ya. Ini bagian anak sulung ini, ya, adalah berkat yang besar sekali, ya, meliputi 3 macam berkat. Ya. Yang pertama adalah jabatan imam, yang kedua adalah jabatan raja, dan yang ketiga adalah 2 bagian atas tanah. Nah, saudara-saudari, Ruben sebagai putra sulung dari Yakub, ya, namun, ya, kita melihat, ya, kalau kita membaca Alkitab, ya, akibat perbuatan Ruben yang cemar, ya, yang meniduri ibunya, ya, ini maka menyebabkan, ya, hak kesulungannya menjadi hilang. Maka kita perlu waspada terhadap hawa nafsu kita. Ya. Kita perlu belajar seperti Yusuf. Ya. Yusuf, ya, itu mendapatkan 2 bagian atas tanah, ya, yaitu bagian dari berkat hak kesulungan. Ini dikarenakan apa? Karena Yusuf menjaga kemurniannya. Ya, ketika dia di rumah Potifar, ya, istri Potifar menggodanya, ya, tetapi dia pada akhirnya lari, ya. Dia meninggalkan istri Potifar walaupun dia difitnah, yang pada akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara, ya. Tetapi Yusuf karena kemurniannya maka dia menerima hak kesulungan, yaitu 2 bagian atas tanah, ya. Kemudian Lewi,
Ya. Saudara-saudari, suku Lewi ini sangat memahami hati Allah dan kepentingan Allah. Ya. Lewi ya menjadi orang-orang yang memihak Allah ketika seluruh orang Israel di padang gurun memberontak, ya, lalu Musa ya mengatakan bahwa siapa di pihak Allah, ya, maka berbagian dengan dia. Maka Lewi memilih berbagian di pihak Allah. Ya. Maka Lewi sebagai orang yang berhak menerima hak kesulungan, yaitu jabatan imam. Nah, saudara-saudari, jabatan raja sebagai hak kesulungan itu diterima oleh Yehuda. Ya. Jadi saudara-saudari, ya, Yusuf ya, menerima hak kesulungan atas dua bagian tanah dikarenakan kemurniannya. Lewi memperoleh jabatan imam itu dikarenakan dia mutlak ya, memisahkan diri bagi Tuhan. Sedangkan Yehuda ya, mendapatkan jabatan raja oleh karena Yehuda memperhatikan saudara-saudaranya yang menderita. Karena itu hari ini saudara-saudari, kita harus sangat memperhatikan hak kesulungan kita. Karena ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan bersama-sama dengan Dia menikmati warisan keseluruhan atas bumi ini. Artinya menjadi imam-imam, menjadi raja-raja yang memerintah bumi. Karena itu saudara-saudari, ya, Yehuda yang mendapat bagian hak kesulungan jabatan raja, maka ia mendatangkan Kristus yang rajani, ya, singa dari suku Yehuda, Lion of Judah, ya, Kristus, ya, sang pemenang. Nah, saudara-saudari, cara kita hari ini untuk memiliki dan menikmati hak kesulungan, pertama-tama kita harus menjaga kemurnian kita. Ya. Siapa yang murni hatinya, dia akan melihat Allah. Ya. Yang kedua, kita tinggal dalam persekutuan dengan Allah. Dan yang ketiga adalah memperhatikan saudara-saudari yang lemah. Ya. Pertama-tama kita melalui berdoa. Ya. Berdoa. Ya. Berdoa itu akan membuat hati kita dipenuhi dengan terang, ya, dan diluruskan oleh Allah bagi kehendaknya. Ya. Saudara-saudari, berdoa. Berdoa artinya berkontak dengan Allah. Bukan hanya kita berkontak dengan Allah, tetapi Allah berkontak dengan kita. Nah, mari kita perlu memberikan waktu kita untuk apa? Banyak-banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, menjadikan Tuhan ya, sebagai bagian yang utama. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya. Kalau kita melihat di dalam silsilah ini ya, ada perempuan-perempuan yang tidak baik ya. Ada Rahab perempuan Sundal, ada Ruth perempuan Moab, ya. Ada Tamar ya. Tetapi saudara-saudari, ini menggambarkan bahwa orang-orang ini menggambarkan bagaimana mereka hatinya adalah hati yang mencari Tuhan dan bersatu dengan umatnya. Inilah maka Allah menghargai mereka sehingga mereka bisa mendapat bagian di dalam silsilah Kristus. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat di ayat yang ke-17 ya, di sana dikatakan bahwa jumlah ya, keturunan ini ya, ada 42
Ya. Puji Tuhan ya saudara-saudari, ada 42 keturunan ya, dikatakan jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudari, 14, 14, 14 ketika dijumlah menjadi 42. Sangat bermakna 42 ini. Angka 40 menyatakan ujian atau pencobaan. Angka 2 adalah kesaksian. Jadi saudara-saudari, seluruh silsilah ini ya, menyatakan perjalanan, ujian dan penderitaan. Dan diakhiri ayat 16 dengan yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi saudara-saudari, 40 adalah angka pencobaan. Tetapi melewati berbagai pencobaan, berbagai ujian, pada akhirnya sampai pada Kristus. Kristuslah perhentian kita. Saudara-saudari, sama seperti orang Israel ya. Ketika keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, itu melewati 42 tempat. 42 tempat ya. 42 nama tempat, dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian, artinya memasuki perhentian. Puji Tuhan saudara-saudari, haleluya ya. Walaupun ada ujian, walaupun ada kesulitan, walaupun ada pencobaan, walaupun ada kesusahan, tetap pada akhirnya diakhiri oleh Kristus. Nah, Kristus itu sebagai perhentian. Nah saudara-saudari, kalau kita menikmati Matius pasal pertama ini, ada ayat 21 ya, namanya Yesus. Yesus arti namanya adalah Yehova Juru Selamat, Tuhan Juru Selamat, Allah Juru Selamat ya. Tuhan Yesus bukan hanya Allah, tetapi juga Allah Juru Selamat. Jadi saudara-saudari, ketika kita percaya Tuhan Yesus, menerima Dia, berseru namanya, oh Tuhan Yesus, ketika kita memanggil namanya Tuhan Yesus, kita mendapatkan Tuhan Yesus. Bukan hanya Dia adalah Juru Selamat kita, tetapi ketika kita berseru namanya, Tuhan Yesus ini menjadi keselamatan kita. Saudari, Tuhan Yesus bukan hanya Juru Selamat kita, tetapi juga keselamatan kita, menjadi pengalaman kita sehari-hari. Moga kita sering berseru nama Tuhan. Ketika kita berseru nama Tuhan, maka Dia menyelamatkan kita. Roma 10 ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia diselamatkan. Dan di dalam ayat 12-nya, di dalam Roma pasal 10, dikatakan Tuhan itu kaya bagi orang yang berseru kepadanya. Ya. Maka hari-hari kita harus dipenuhi dengan berseru nama Tuhan. Dan di dalam ayat 23, saudara-saudara, Tuhan juga disebut Immanuel. Artinya apa, saudara-saudari? Allah beserta dengan kita. Haleluya. Saudara-saudari, di dalam pasal 1, Allah beserta kita. Di dalam pasal 28 kitab Matius juga dikatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Haleluya. Di awal kitab Matius, Tuhan adalah Immanuel. Di akhir kitab Matius, Tuhan juga Immanuel, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara-saudari, kita memiliki Tuhan Yesus bukan hanya memiliki Allah saja, tetapi memiliki Allah yang menyertai kita. Haleluya.
Amin.